Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Jelang Lebaran Idul Fitri, kondisi terkini penumpang di stasiun Pasar Senen masih terpantau normal. Sementara jumlah penumpang di stasiun Gubeng, Surabaya terpantau meningkat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Yusrin Zatalini dari stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Catur Irawan dari stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Zata terlebih dahulu. Selamat siang, Zata. Bagaimana situasi terkini di stasiun Pasar Senen? Apakah sudah mulai terlihat penumpang yang mudik lebih awal? Selamat siang Abdi, saat ini kondisi terkini di stasiun Pasar Senen memang masih terpantau normal. Belum ada terlihat adanya kenaikan volume penumpang yang terjadi saat ini, terutama menjelang 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 2022. Hari ini dibuktikan dengan pernyataan dari PT KAI sendiri yang menyatakan pada hari ini terdapat sekitar 3.800 penumpang yang meninggalkan ibu kota melalui stasiun Pasar Senen, di mana hal ini 24% dari kuota atau tempat duduk yang disediakan oleh PT KAI. Dan jumlah tersebut memang dinyatakan masih dalam range rata-rata normal atau hampir sama dengan volume penumpang pada akhir pekan pada masa pandemi. Kemudian untuk potensi penumpang yang mudik lebih awal jelang Lebaran Idul Fitri 2022 memang PT KAI menyatakan tidak ada data atau survei khusus terkait dengan para penumpang yang mudik lebih awal, namun dinyatakan memang peningkatan jumlah penumpang terkait dengan Lebaran ini diprediksi akan mulai naik atau mulai melonjak pada H-10 atau 10 hari jelang Lebaran Idul Fitri 2022, di mana mayoritas keberangkatan yang dipilih penumpang ini yaitu pada tanggal 27, 28, 29 April 2022 dan juga 1 Mei 2022. Sedangkan untuk mayoritas destinasi atau tujuannya ini ada di kota Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan sejumlah kota-kota lain yang memang menjadi tujuan populer para penumpang untuk mudik Lebaran. Abdi. Zata, lalu apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh penumpang jika hendak mudik via kereta api? Abdi, memang ada sejumlah penyesuaian persyaratan terkait penumpang yang hendak mudik Lebaran, terutama yang melalui atau menggunakan moda transportasi kereta api, di mana per 5 April kemarin para penumpang kereta api ini wajib melampirkan bukti vaksinasi booster jika ingin melakukan perjalanan tanpa melampirkan tes COVID antigen atau PCR. Kemudian untuk anak-anak di bawah 6 tahun ini tidak wajib untuk tes antigen atau PCR, namun selama perjalanan ini wajib didampingi oleh orang tua dengan protokol kesehatan yang ketat seperti masker. Kemudian juga terkait syarat vaksinasi, ini PT KAI juga menyediakan sentra vaksinasi di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen yang diperuntukkan bagi calon penumpang yang hendak mendapatkan dosis vaksin dimulai pukul 8 hingga 12 siang waktu Indonesia Barat. Namun terkait dengan sentra vaksinasi ini, PT KAI mengimbau untuk masyarakat atau calon penumpang yang hendak mendapatkan vaksinasi di stasiun tersebut ini diharapkan untuk melakukan vaksinasi H-1 sebelum keberangkatan untuk menghindari kejadian-kejadian pasca imunisasi. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Eva Khairunisa. Lokomotif posko melintas langsung. Pengguna jasa pada saat akan berangkat mulai 5 April ini wajib memiliki bukti vaksin sampai dengan vaksin ketiga jika tidak ingin melengkapi dengan antigen ataupun PCR. Jadi bagi mereka yang sudah divaksin 3 kali atau booster, ini tidak perlu lagi membawa bukti pemeriksaan antigen ataupun PCR. Namun bagi mereka yang baru divaksin 2 kali, ini masih wajib memberikan lampiran tambahan berkas antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam. Demikian Abdi. Yusrin Zata, terima kasih atas laporan Anda. Kita bergeser ke Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, Catur, selamat siang. Bagaimana dengan suasana terkini di stasiun Gubeng, Surabaya? Apakah sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang di sana? Ya, selamat siang Abdi dan pemirsa, dapat kami laporkan dari pantauan kami saat ini di stasiun Gubeng, Surabaya sejak pagi tadi sudah mulai dipadati penumpang. Ini juga bertepatan dengan libur panjang akhir pekan di minggu ini.
Meski belum ada rilis terbaru dari PT Kereta Api Daob 8 Surabaya, namun rata-rata jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun di Daob 8 Surabaya mencapai 7.000 hingga 8.000 penumpang tiap hari, terutama dalam sepekan terakhir ini tujuan khusus jarak jauh. Daob 8 ini berangkat yakni meliputi stasiun Gubeng, stasiun Surabaya Gubeng, stasiun Surabaya Pasar Turi, dan stasiun Malang. Pada Jumat kemarin tercatat 7.757 penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng, stasiun Surabaya Pasar Turi, dan stasiun Malang. Jumlah ini meningkat sekitar 900 hingga 1.000 penumpang untuk tiap hari tujuan jarak jauh dibanding hari sebelumnya. Namun prediksi jumlah penumpang ini akan terus meningkat, terutama menjelang Idul Fitri nanti, menyusul aturan dari pemerintah yang melonggarkan untuk masyarakat untuk melakukan mudik lebaran tahun ini setelah 2 tahun dilarang mudik lebaran akibat pandemi COVID-19. Ya, Abdi. Baik, Catur, lantas bagaimana dengan ketersediaan tiket kereta api untuk lebaran nanti? Ya, Abdi, manajer Humas Daob 8 Surabaya Lukman Arif mengatakan untuk arus mudik dan balik lebaran tahun ini 1443 Hijriah sudah ditetapkan selama 22 hari, yakni terhitung 10 hari menjelang lebaran dan 10 hari setelah lebaran, atau tercatat mulai 22 April hingga 31 Mei 2022. Hingga 14 April 2022, Daob 8 Surabaya telah menjual 180.064 tiket kereta api jarak jauh atau sekitar 35% dari total yang disediakan sebanyak 516.350 tiket. Khusus untuk keberangkatan dari stasiun Gubeng, yakni terbanyak telah terjual 37.000 tiket atau sekitar 43% dari total yang disediakan sebanyak 85.844 tiket. Untuk arus mudik dan balik lebaran tahun ini, PT Kereta Api Daob 8 Surabaya mengoperasikan 39 perjalanan kereta api jarak jauh. Tujuan favorit yang selama ini sudah tercatat di Daob 8 Surabaya, yakni tujuan Jakarta, Yogyakarta, dan Banyuwangi. Namun untuk mengantisipasi terjadinya mungkin lonjakan jumlah penumpang, PT Kereta Api Daob 8 Surabaya akan menambah tiket jumlah tambahan, namun hingga kini belum merinci, namun sudah menyiapkan adanya beberapa langkah, terutama tiket tambahan jika terjadi lonjakan arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Ya, Abdi. Catur Irawan, terima kasih atas laporan dan informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan juga sebelumnya ada rekan kami Yusrin Zatalini melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih teman-teman atas informasinya.